Sependek pengetahuan saya terkait penulisan biografi itu, di penjelasan dari Bapak Kunto Wijoyo itu ada beberapa pendekatan. Jadi biografi yang bisa ditulis riwayat hidup atau perjalanan hidup dari seseorang, mulai dari beliaunya lahir sampai beliaunya meninggal, terus kemudian apakah dia tokoh pemerintah, apakah dia tokoh masyarakat, apakah dia tokoh ulama yang lain, mesti berhubungan dengan beberapa sumbangsi atau karya-karyanya, karya-karya yang beliau telurkan, atau karya yang bisa dikatakan menjadi semacam masterpiece, atau yang menurut pendapat saya untuk sejarah hari ini, di masa ini sekarang harus dikasih kembali, karena memang jiwa zamannya sudah berbeda. Kemudian teman-teman muda untuk belajar sejarah juga minim, bahkan teman-teman muda lebih sekarang sudah banyak fasilitasi dengan gadget, terus kemudian YouTube, terus kemudian beberapa media sosial. Jadi bagaimana membuat sejarah menarik hari ini? Kalau menurut pendapat saya ya, bagaimana bisa mengkolaborasikan peristiwa masa lalu kemudian dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi sekarang, karena memang sejarah itu bersifat unik. Terus kemudian peristiwanya tidak mungkin akan berulang. Kemudian orisinil atau otentik sejarah. Nah, terkait beberapa sejarah kontroversial yang ada di Indonesia sampai pada tataran masa sekarang, lebih mudah belajar sejarah karena semua piranti yang dimiliki teman-teman sekarang sudah mulai mudah diakses. Nah, namun oleh karena sejarah itu bisa merupakan salah satu ilmu pengetahuan, atau salah satu ilmu yang mana harus ada metodenya, atau mungkin ada metodologi sejarah yang harus dan kaidahnya yang harus dipenuhi. Masa saat ini, oleh karena memang sejarah sebenarnya ya tidak terkotak-kotak. Kalau kita ngomong sejarah, balik lagi pada kesukaan, atau mungkin lebih kepada minat dari teman-teman untuk menulis sejarah. Satu, banyak yang pengen menulis terkait sejarah ekonomi, sejarah perkotaan, sejarah budaya, sejarah peradaban Islam, bahkan sejarah pendidikan. Kalau memang setelah untuk hari ini, oleh karena ya bersamaan dengan tahun politik atau menghadapi tahun politik tahun 2024, saya kira sejarah tokoh atau mungkin ketokohan atau mungkin studi biografi itu bisa dimunculkan, karena salah satunya adalah ingin tahu siapalah sosok atau mungkin seorang tokoh yang akan
berpacu dalam perhelatan pemilu tahun 2024 ke depan. Kalau menurut saya sekarang, kalau hari ini, karena jadi tokoh pun itu juga harus lebih bisa untuk jadi panutan atau mungkin menjadi semacam patokan lah untuk anak-anak muda sampai hari ini untuk bisa memilih seorang tokoh yang akan memimpin atau yang terlibat dalam pemilu 2024 sekarang. Mungkin seperti itu. Sekarang seksis kalau kita ngomong terkait sejarah biografi atau tokoh, karena mau dibuat pencitraan pada tahun-tahun politik seperti ini, tapi setidaknya biografi tokoh atau biografi ketokohan itu patut untuk diolah agar memberikan semacam cakrawala pandang baru bagi masyarakat untuk mengetahui track record dari tokoh tersebut. Seperti itu. Ya, sependek pengetahuan saya, ada beberapa klasifikasi dari penulisan tokoh atau penulisan riwayat hidup dari seorang tokoh. Ada autobiografi yang mana menceritakan terkait tokoh itu masih hidup, terus kemudian ditulis mulai dari perjalanan hidupnya, mulai lahir, terus kemudian tumbuh berkembang, terus kemudian berkarir, menikah, hingga banyak menonjolkan beberapa karirnya atau prestasinya, hingga dia sukses. Contoh ya tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini kita bisa lihat autobiografi. Terus kemudian ada kajian biografi yang mana menulis dari tokoh itu mulai dari lahir, terus kemudian hingga tokoh itu meninggal. Tapi menceritakan terkait kondisi dia masa kecil, terus kemudian dia beranjak dewasa, bersekolah di mana, hingga kemudian dia menjadi apa, bahkan menikah tahun berapa, hingga kemudian meninggal. Dan yang paling penting adalah jejak atau track recordnya menarik untuk diperbincangkan. Kalau biografi, kalau riwayat hidup, ya kalau sebenarnya banyak. Ya salah satunya ada Soekarno, karena memang tokoh karismatik. Terus kemudian ditulis dengan gaya biografi, autobiografi, yang mana dari Jadi Adam banyak mewawancarai dari beberapa karir beliau ketika menjadi presiden. Terus kemudian Ramadan KH menulis terkait Soeharto dalam autobiografinya. Terus kemudian Ramadan KH juga menulis terkait Inggit Karnasi, melihat dari beberapa sudut pandang tokoh perempuan di Indonesia sebagai istri Soekarno. Dan Soekarno juga banyak mendominasi terkait ya minimal tokoh-tokoh pemerintah yang ada di Indonesia sekarang. Seperti Soekarno, banyak tulisan terkait Soekarno, mulai dari wawancara imajiner, wawancara terkait karir Soekarno, bahkan pemerintahan Soekarno juga masa-masa akhir Soekarno. Maka pernah ditulis kalau dari Yayasan Masari, Wabas Bulo, dari pesantren banyak ditulis autobiografi oleh misal tokoh-tokoh Saifuddin Zuhri mungkin berangkat dari pesantren, atau kalau saya tidak lupa itu mungkin ditulis terkait perjalanan biografi dari beliaunya atau mungkin ayahnya. Terus ada autobiografi terkait Gus Dur yang ditulis oleh Greg Barton, itu juga menarik untuk melihat sisi-sisi kehidupan Gus Dur. Jadi
dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 menulis terkait ditulis terkait autobiografinya hingga biografinya. Jadi saya kira tokoh-tokoh yang berpengaruh atau mungkin tokoh-tokoh yang berperan di Indonesia sudah mulai ditulis biografi, bahkan autobiografinya. Bahkan sekarang yang lazim adalah tokoh-tokoh yang bergerak dalam jalur-jalur politik, misalnya ada tokoh-tokoh yang sukses bergerak dalam politiknya, ada beberapa autobiografi seperti Sandiaga Uno, Prabowo, atau kemudian Anas Urbaningrum, bahkan Presiden Jokowi sendiri juga ditulis autobiografinya, atau bahkan mungkin Pak SBY juga biografi ini juga lebih kepada beberapa seri tokoh, karena tokoh yang ditulis itu kebanyakan lebih kepada tokoh itu berperan atau tidak. Harusnya biografi itu menempatkan tokoh dia sebagai seorang manusia yang punya kelebihan atau mungkin kekurangan. Jadi terkadang sudut pandang atau dari manusia itu menulis biografi yang itu subjektif atau subjektivitasnya lebih tinggi daripada hingga rasa-rasa terkait kemanusiaannya atau dia sebagai manusia itu kadang terlupa ditulis gitu loh. Namun yang menarik di Tuban setelah penelusuran dari beberapa manuskrip yang ada di Tuban, saya kira Tuban banyak tokoh-tokoh yang berperan dalam percaturan atau mungkin perhelatan tokoh di Tuban ini juga mempengaruhi kondisi bangsa Indonesia. Contoh Sugondo Joyo Puspito, dan satu contoh di Tuban itu seorang tokoh yang mana sebagai penggagas atau mungkin terkait kebangkitan nasional atau Sumpah Pemuda, karena kan jarang terekspos oleh beberapa tokoh. Kemudian yang legendaris adalah grup band atau biografi Gus Plus, yang mana dari keluarga Kuswoyo ini dari Tuban bisa mewarnai gantikan musik di Indonesia. Kemudian kalau di Tuban karena terkenal dengan beberapa ulama dan organisasi keislaman atau ulamanya juga tinggi, mungkin dari biografi Kiai Murtaji yang mana sebagai tokoh NU Tuban bisa ditulis terkait biografinya, mulai dikumpulkan dari beberapa sejarah lisan atau acara, terus kemudian mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen berupa foto sewajar dengan beberapa putra-putrinya yang masih hidup, bahkan istrinya. Terus kemudian karirnya seperti apa, masih banyak. Nah, kalau di Tuban terkait biografi ya bisa ditemukan dari beberapa kajian yang dilakukan. Mungkin kajian manuskrip itu juga perlu adanya menempatkan biografi ini untuk dikaji atau mau ditulis, untuk mengetahui bahwasanya para pembaca manuskrip ini tahu siapa penulis dari kitab ini, kemudian judul dari kitab itu seperti apa, mungkin penyalinnya seperti apa, hingga biografi ini tokohnya, ketokohannya dalam penyebaran agama Islam atau mungkin ulama di Tuban ini, jaringan ulama pada tahun berapa itu kita bisa mengetahui. Seperti itu ya. Salah satu contoh mungkin Mbah Muhammad Nur sebagai pendiri Ponpes Langitan, mungkin banyak orang yang tidak tahu, jadi biografinya bisa ditulis beberapa karya-karya beliau.
karena sejauh sependek ya, pada pengetahuan saya terkait penelusuran manuskrip di Tuban itu, biografi penulis Sholawat Badar Kiai Ali Mansur yang ada di Rengel itu, mungkin masyarakat Tuban kurang ada atau mungkin belum tahu terkait atau sejak beliau. Ternyata ada yang menulis dari Banyuwangi atau mungkin dapat dikaji dari beberapa akademisi yang ada di Surabaya yang menulis biografi Kiai Haji Ali Mansur, bahkan menjadi warisan tak benda yang dikumpulkan oleh Gubernur Khofifah. Salah tulisan Sholawat Badar yang ditulis Kiai Ali Mansur yang ada di Rengel. Kalau di Tuban ini mungkin masyarakat Tuban tidak ada yang mengetahui atau mungkin paham terkait riwayat atau biografi beliau. Sebenarnya kalau itu dikaji lebih mendalam dalam kajian kitab atau kajian manuskrip ini, menarik untuk diketahui terkait perjalanan biografi beliau seperti itu. Nah, bahkan penelusuran dari teman-teman ada sekitar beberapa manuskrip yang mana ini saya catat, ada sekitar beberapa kitab, ya, kitab fikih, Safinah, Aqidatul Awam, kitab Tauhid, dan Syarah Fathul Qorib, hingga Tasrif Shoroh dan Tauhid. Ini penulisnya ini bisa jadi kiai-kiai kos atau kiai-kiai yang ada di Pondok Tuban. Salah satu koleksi atau kodologinya dari manuskrip ini, salah satu contoh Tasrif Shoroh dan Tauhid ini dimiliki oleh Bapak Abdul Rosid, terus pengarangnya Syekh Al-Amin Abi Syarda, dan penyarinya adalah Muhammad Salih bin Saliman Kauman. Ini contoh di Singgahan. Ini artinya sebagai kajian biografi atau kajian hidup penulis riwayat penyalin, bahkan beberapa dari tokoh ini patut untuk kita kedepankan biar tahu mungkin asalnya dari mana, kemudian dia belajar ilmu di mana, terus kemudian mondok pesantrennya di mana. Itu kan akan beritahu siapa sebenarnya biografi dari tokoh ulama-ulama yang ada di Tuban ini untuk ditulis kembali. Dan itu juga menjadi semacam khasanah koleksi tokoh-tokoh ulama yang berbasis kearifan lokal, itu bisa dimunculkan agar ternyata ulama-ulama Tuban ini bisa menghasilkan beberapa karya manuskrip atau kajian kitab yang bisa diturunkan di dunia pondok pesantren sampai hari ini. Ada juga kitab yang ditulis Kiai Jalil yang konon katanya berasal dari Banjar, terus kemudian pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren di Sarang, Rembang, terus kemudian pindah mondok di daerah Demak. Dari beberapa kajian koleksinya juga membahas beberapa kitab-kitab yang dengan perkembangan bahkan Islamisasi yang ada di wilayah Tuban. Kalau dari tahun manuskripnya ya sekitar abad 18-19an. Salah satu contohnya tadi mungkin perlu dikaji lebih mendalam terkait penulisan riwayat hidup dari para penyalin atau penulis dari kitab manuskrip ini, agar identitas dari kitab manuskrip ini akan tetap terjaga, terus kemudian
Kita tahu, bahkan dari historia-historianya kan tahu, mahakarya dari beberapa kita manusia yang ditulis oleh tokoh-tokoh atau kiai Tuban ini bisa dapat dilestarikan dalam kajian manuskrip. Kalau ngomong kita sebagai penggiat sejarah atau kajian manuskrip kebudayaan Islam yang ada di Tuban, ya bukan himbauan, ini harapan sebenarnya. Jadi harapan ini semua stakeholder yang ada di Tuban ini bisa satu, pertama adanya data, adanya semacam datanisasi terkait koleksi atau mungkin kajian data terkait beberapa manuskrip yang ada di Tuban. Mungkin akan diklasifikasikan mulai dari beberapa pondok yang ada di Tuban itu kan mesti akan menyimpan beberapa tinggalan manuskrip yang mana bisa berisi terkait beberapa kitab, bahkan beberapa dari penulis, bahkan tokohnya. Terus kemudian kedua adalah ya, melestarikan manuskrip ini agar tidak rusak, agar tidak punah atau dimakan rakyat, dan mungkin bisa dibuat kajian terkait penelusuran manuskrip hingga pada nantinya masyarakat Tuban akan lebih mengetahui terkait kajian manuskrip yang ada di Tuban itu sendiri. Ketiga, mungkin dari pemerintah daerah atau stakeholder, khususnya pemerintah daerah itu ya bisa mengalokasikan beberapa atau mungkin program untuk melestarikan atau merawat manuskrip ini agar bisa awet, atau dengan program digitalisasi agar manuskrip ini tidak punah. Dan itu pun jika tidak dari pemerintah daerah juga, mungkin akan kerjasama dari beberapa lembaga organisasi keagamaan yang ada di Tuban untuk saling bahu-membahu untuk menjaga bahkan merawat dari manuskrip ini untuk bisa terhadir. Dari Tuban ada terlama bahkan organisasi Islam yang itu Muhammadiyah untuk melestarikan manuskrip, hingga pada akhirnya di Tuban bisa mengkaji bahkan mengadakan festival manuskrip atau turut yang berisi terkait kitab-kitab dari para tokoh ulama Tuban, yang mana bisa memberikan semacam pengetahuan baru bagi generasi Tuban ke depan agar tidak terpotong atau mungkin tidak mengerti terkait manuskrip, menjadi mengerti terkait manuskrip. Karena selama ini kajian manuskrip di Tuban seksis untuk diteliti atau mungkin seksis untuk digali yang lebih mendalam. Nah, Tuban sendiri sebagai masyarakat yang agamis, ulama, bisa merawat dan menjaga manuskrip ini agar terlestari.